Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, luar biasa. Untuk adik-adik yang mic-nya belum dimatiin, boleh dimatiin ya. Nah, seneng banget nih rasanya kita boleh lagi berkumpul. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita masih boleh tatap muka sekarang melalui Zoom meeting. Haleluya. Kakak yakin adik-adik di rumah semuanya juga pasti semangat, pasti bergairah untuk memuji Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mau bangkit berdiri nih. Ayo, semuanya boleh bangkit berdiri. Karena hari ini kita tuh merasa sukacita, kita merasa bahagia banget. Kita mau angkat satu lagu pujian. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa dulu. Ayo, mari semuanya kita mau bersatu dalam doa dulu. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami masih boleh lagi bertemu tatap muka walaupun melalui Zoom Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah kami, biarlah Tuhan Kau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Adalah Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian, Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk yang di layar ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo ditunjuk lagi semuanya dengan senyum. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat
Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk mari adik-adik semua, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, bertanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, bertanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, supaya bertumbuh subur, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adede boleh doa untuk firman? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa punya kesempatan untuk berkumpul di sekolah minggu online melalui Zoom. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti kebenaran firman. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikannya. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa untuk adik-adik semua nanti mengisi absensi ibadah ya. Selanjutnya aku Oke, adik-adik, kalau gitu berarti sekarang adik-adik bisa lihat di bawah itu ada pilihan untuk breakout room. Nah, adik-adik bisa pilih sesuai dengan kelasnya adik-adik. Kalau yang di kelas balita dan kecil bisa dipilih. Berarti pilihnya kelasnya kecil. Lihat di bawah ya. Di bawah ada tulisan breakout room atau di layar adik-adik ada tulisan breakout room. Nah, adik-adik bisa pilih tuh maunya yang mana. Oke, silakan. Dipilih sesuai. Bisa di bawah ada tulisan breakout room, terus dipilih mau ikut yang Halo Bang Yosua, ada Marques, tulisannya Oh Kak Grace sama Abang Marques. Halo Bang Marques. Aduh. kotak tulisannya breakout room, diklik aja, pencet. Mana kakak Marques? Kak Novi, Kak Alek mulai ya. Nih teman-teman, Kak Alek mau tampilin dulu ayat-ayat, maksudnya bukan ayat-ayat, setiap aktivitas yang teman-teman Kak Alek yang udah kumpulin nih ya. Oke, kita mulai. Kak Alek mau share screen dulu. Nah, udah lihat belum? Kak Novi udah ya, oke, tampil? Kak. Oke. Sudah, oke. Nah, halo adik-adik, nih berikut hasil penilaian, ya? Kenapa? Enggak, Kak, bukan aku. Oh, aktivitas hasil penilaian kelas batita dan kelas kecil minggu lalu ya. Alek mulai ya, Kanov. Iya, boleh, Kak. Silakan. Nah, Ya, yang pertama Asila nih. nilainya 67. Silakan, Kanov.
Ya, yang pertama adalah Asila. Nilainya 67. Asila Di layar boleh ditulis, boleh dipilih mau kelas apa. Ya kalau adik-adik pakai handphone itu ada pilihannya breakout room di layar kotak kecil. Kak Alex tampilannya belum ya, Kak? Halo? Tes. Bisa melihat. Kak Alex tampilannya ya, Kakak ulang ya adik-adik ya. Kak Alex bisa diperbesar, Kak? Ya. Oke, adik-adik, yang pertama tadi adalah sekarang yang punya siapa nih? Asila ya. Tadi Asila dulu, Kak. Ya, Asila mendapatkan nilai 67 ya. Karena salah di sini. Siang dan malam itu adalah hari pertama ya. Lalu yang pertanyaan terakhir, Asila isinya hewan di darat dan juga manusia itu sama-sama di hari ke-6. Jadi kakak nilainya adalah setengah. Jadi Asila mendapatkan nilai 67. Hebat ya. Oke, selanjutnya Kak. Selanjutnya adalah Cecil ya. Ini punya Cecilia, nilainya 100. Betul semua. Oke. Lanjut Kak. Lalu Gabe juga betul semua. Hebat. Yeay. Dapat nilai 100 ya. Gabe. Lalu Ivana itu sama dengan tadi siapa? Asila. Ya, siang dan malam itu adalah hari pertama, ya. Lalu hewan dan manusia itu sama hari ke-6, sama-sama hari ke-6. Jadi nilainya setengah. Jadi Ivana mendapatkan nilai 67. Hebat ya. Oke, lanjut Kak. Lalu Moses juga mendapatkan nilai 100. Oke. Lanjut. Noel mendapatkan nilai 100. Ya, hebat. Lalu selanjutnya Rafa juga mendapatkan nilai 100. Luar biasa. Oke, lanjut Kak. Ya, lanjut. Ini adalah Selin juga mendapatkan nilai 100. Bu, Oke, Kakak ucapin ya. Kenapa? kalau misalnya Selin itu sebenarnya temennya ada yang 67. Selin kenapa? Selin itu teman aku, anaknya teman mama aku. Oh, jadi anaknya temennya mamanya Sekarla ya. Oke, siap. Lanjut berteman terus ya. Oke. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya dengan baik ya. Adik-adik hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, lanjut Kak Alex ya. Dilanjutkan dengan Kak Alex ya. Oke. Kak Alex akan panggil mungkin hanya 2 orang. Nanti selanjutnya boleh di videoin, disampaikan ke Kak Alex hari ini atau Kak Novi dan Kak Ica ya. Untuk ayat hafalan minggu kemarin. Nah, untuk hari ini Kak Alex akan pilih atau angkat tangan siapa yang sudah siap. Ya, betul. Untuk ayat hafalan hari ini. Angkat Oh, tangan. Kakak Yume. Oke, Kakak Yume silakan. Boleh dibuka suaranya? Ayat hafalan minggu lalu. Yumika, di unmute-nya dibuka. Yumika. Suaranya belum. Yumika, itu unmute-nya dibuka. Biar Yumika udah hafal belum? Yumika udah hafal? Suaranya. Sudah hafal sayang? Vero, hafal nggak Vero? Vero hafal nggak? Siapa yang udah hafal?
Yang sudah hafal tunjuk tangan. David hafal nggak, David? David? Biasanya David hafal nih. Ayo, siapa yang? Oh, Yumika ya? Yumika. Oke, Kakak Yumika, silakan. Nah, Yang hafalan minggu lalu. Ya. Yumika? Yumika, ayat hafalannya bisa dibacakan? Sudah ya. Ayo, 1, 2, 3. Kejadian 1. Ayo. Atau yang lain yang benar-benar udah siap untuk hafalan. Oh, Kakak Nathan. Oh, Nathan. Abang Nathan, oke. Ini ya, Nathan. Ayo, Boleh. Nathan. Mulai, Bang. Oke, Nathan. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Wah, Oke. hebat. Terima kasih, Abang. Kak Ica dicatat ya, Kak Ica. Oke, Lanjut siapa lagi? ada lagi? Ayo, Nathan udah lancar tuh. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi Nah. deh, satu lagi. Satu lagi deh. Adiknya Christine. Hafal? Adiknya Christine. Oh, Kakak Cleo mau? Oh. Oke, silakan Kakak Cleo Ayo. dibuka mic-nya. Oh iya, Cleo kemarin udah tanya. Ayo. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan petang dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Wah, hebat, Kak. Ini Oke, Kakak kemajuannya hebat Cleo. banget ya. Wah, hebat, Ah, sayang. Oke. Kakak puji catat Tuhan temennya, ya. Cleo ya. Oke. Udah 2 orang yang Mhm. mewakili semua teman-teman Kalek kelas Batita, Balita, dan kelas kecil untuk kayak hafalan minggu lalu. Nah, Kalek mau masuk nih. Siap ya? Kakak-kakak kelas Oke. kecil yang udah punya Alkitab, udah bisa baca, boleh siapin Alkitabnya. Jadi, firman Tuhannya minggu lalu adalah tentang penciptaan dunia. Ada berapa hari, teman-teman? Ada 6 hari. Ada 6 hari apa 7? 6 hari apa 7? Ada 6 hari. Nah, masing-masing hari itu Tuhan udah ciptakan, tapi adik-adik harus ingat, waktu itu belum ditetapkan 24 jam. Jadi, waktunya Tuhan belum bisa kita kirakan nih berapa lama, tetapi berapa lama Tuhan ciptakan, tetapi kita lihat dalam firman Tuhan ada 6 hari. Nah, di hari ke-7 itu Tuhan pakai buat manusia, buat kita semua untuk menyenangkan Tuhan, untuk beristirahat. Nah, adik-adik, Kalek siapin share screen-nya. Kita mulai ya. Nih dia. Itu Kak Alex. Udah lihat semua ya? Itu Nah, Adam dan Hawa. Itu kan Adam dan Hawa. kita lanjut. Setelah Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, Tuhan juga menciptakan manusia. Nah, manusia ini Tuhan ciptakan untuk apa? Sebagai penguasa. Wah, kalau namanya penguasa apa sih biasanya? Penguasa itu biasa kalau kita bilang orang yang mampu bertindak, yang mampu mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kemauannya, kebebasannya. Tetapi Tuhan mau nih setiap maksudnya pada saat itu manusia diperintahkan Tuhan untuk mengelola bumi, teman-teman, untuk mengelola namanya tanaman, binatang di darat, binatang di laut, atau biasanya kita sebut hari ini adalah manusia. Mulai saat itu, mulai dari awal ternyata Tuhan tidak izinkan untuk bekerja,
untuk melakukan segala sesuatu dengan tangannya, dengan hidupnya. Jadi kalau teman-teman dibilang saat ini, yuk harus belajar, harus bekerja. Ternyata pada saat itu Tuhan udah mulai dulu lewat manusia pertama yang biasa kita sebut waktu itu di firman Tuhan adalah Adam. Nah, di ayatnya di mana? Kita masih buka Kejadian. Yuk sama-sama buka Kejadian. Yang belum bisa baca Alkitabnya dengerin Kalek ya. Kalek ada 2 ayat nih, yaitu Kejadian 1 ayat 27 ayat 28. Kalek baca, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. 1, dia beranak cucu dan bertambah banyak, alias punya keturunannya nanti. Terus, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian, di Kejadian 2, ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Terus, Kalek ulang ya. Jadi, ketika Tuhan menciptakan manusia dari awal, Tuhan mau manusia itu melakukan sesuatu dengan tangannya, atau biasa kita sebut bekerja. Nah, setelah bekerja, manusia itu diperintahkan Tuhan untuk apa? Untuk menguasai. Dia boleh melakukan apapun dengan berkat-berkat yang Tuhan udah siapin. Misalnya pohon yang lebat, dibikin apa? Mungkin bisa dibikin rumah. Ada buah, ada makanan-makanan yang lain yang dia bisa makan. Terus ada hewan-hewan binatang yang mungkin pada saat itu Tuhan izinkan boleh tuh main bareng. Karena apa? Waktu itu belum ada yang namanya kita kenal saat ini adalah dosa. Jadi antara manusia dan binatang itu Tuhan izinkan bersahabat. Kalau Kak Alek bilang gini, teman-teman kelas kecil, kelas balita. Waktu itu manusia tinggal sama-sama dengan binatang. Tapi mungkin ada yang tanya, Kak, kan itu ada harimau, itu ada macan. Gak apa-apa adik-adik. Waktu itu Tuhan masih memberkati mereka, jadi tidak saling menyakiti ataupun berbuat jahat antara binatang ke manusia ataupun manusia ke binatang. Nah, Masih berteman. iya, masih berteman. Terima kasih Kakak Carla. Terus, saking mereka berteman ya, adik-adik pernah kepikiran nggak? Kalau punya teman satu, pasti kita kenal nih. Kamu si A. Aku akan selalu ingat. Tetapi pada saat itu, Tuhan tempatkan manusia di tengah-tengah ciptaan yang lain. Kalau Kalek pikir, tugas manusia adalah mengasih nama binatang satu persatu. Benar nggak? Supaya apa? Supaya kalau dia ketemu binatang A, dia tahu, oh, ini dia nih. Kamu tuh harimau. Ketemu lagi ada burung. Wah, ini dia nih. Burung beo segala macam. Nah, mungkin saat itu dia mengusahakan adalah memberikan nama-nama hewan supaya manusia itu bisa berinteraksi, bisa bermain bersama tanpa pusing nih, ini binatang apa ya, binatang apa. Tapi di luar itu semua, teman-teman, selain mengusahakannya, Tuhan juga mau memelihara taman itu. Tuh, Kalek ulang ya di Kejadian 2 ayat 15 nih. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, dan ada 2 nih perintah Tuhan, mengusahakan, bekerja, dan memelihara. Kalau namanya memelihara apa? Ada yang tahu memelihara itu seperti apa? Merawat. Merawat. Siapa itu? Waduh, Kalek gak kelihatan di sini. Oh, Menjaga. Vero.
Menjaga, benar Kakak Carla. Lihat singa ada. Hmm. Ambil lagi, ayo kita ambil lagi. Ambil lagi buang, ambil lagi buang. Nah, tuh. Ini waktu pertama kali Tuhan Ada domba di atas memerintahkan manusia untuk mengusahakan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan. Nah, jadi waktu itu bebas tuh manusia berinteraksi, bermain bersama binatang. Jadi nggak ada kandang, nggak ada tembok yang menghalangi mereka saat itu. Karena saat itu mereka semua sangat bersahabat dengan manusia yang Tuhan ciptakan. Mau apa dari pagi sampai petang. Nah, tuh di darat ada binatang-binatang darat. Terus di laut ada binatang-binatang laut. Jadi setelah manusia melihat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, manusia bisa belajar juga nih kalau binatang darat itu seperti apa, berapa banyak modelnya, terus kesukaan makanannya waktu itu apa, terus ketika melihat binatang-binatang di laut itu bentuknya juga seperti apa, makanannya seperti apa, manusia juga belajar dan bekerja. Nah, kenapa Tuhan juga sebutkan tadi perintahkan memelihara, yang tadi teman-teman pada bilang, memelihara apa? Merawat, menjaga. Tahu nggak teman-teman? Kalau saat-saat ini, yang kalau kita perhatiin, siapa yang sering kepanasan, siapa yang kalau naik mobil atau jalan-jalan keliling Jakarta, melihat ada asap, ada debu, nih, karena ternyata kalau nggak dijaga, segala sesuatunya jadi jelek nggak teman-teman? Yang tadinya nih di sebelah kiri ada pohon-pohonan, ada air, ada bunga-bunga yang indah, tetapi kalau nggak dijaga, akhirnya seperti apa? Pohonnya ditebang, tanahnya kering, Ada asap. iya ada asap, debu, akhirnya sinar matahari jadi nyekat banget. Siapa yang kalau akhir-akhir ini masih suka berjemur? Wah. Vero. Semua berjemur? Berjemur nggak nih? Kalau habis ibadah suka berjemur nggak nih? Enggak, aku sih nggak pernah berjemur. Waduh, nggak suka berjemur ya. Berjemur itu penting loh. Tapi jangan lama-lama ya. Tapi jangan lama-lama ya, karena panas Terbiasa banget. aku kalau di depan nggak terbiasa. Nah, terus Kalek kasih gambar lagi nih. Ini salah satu. Apa ini? Kelihatan nggak teman-teman? Sampah. Loh. Sampah, dilarang buang sampah di sini. Terus di gambar kirinya apa tuh di gambar kirinya? Ada yang buang sampah. Itu buang sampahnya Buang sampah. sembarangan apa sesuai tempatnya? Sembarangan. Sembarangan ya. Sembarangan. Akhirnya jadi numpuk nih. Terus yang berikutnya adalah, wah, siapa dia? Kali. Tuh. Sampahnya numpuk di kali. Kira-kira kalau sampahnya numpuk di kali jadi apa, yo? Banjir. Banjir. Jadi penyakit. Jadi sarang nyamuk. Yang biasa kita dengar adalah Jadi bikin demam berdarah. Siapa yang ikan mati. Nah, jadi nggak ada Tuh, ikan, sampahnya nggak ada banyak. hewan. Nih, salah satu berbagai contoh kalau kita nggak merawat bumi seperti yang Tuhan perintahkan nih adik-adik. Tuh, tetapi adik-adik harus bersyukur. Kita semua dan ada beberapa teman yang peduli untuk menjaga, untuk melestarikan, untuk merawat bumi ini dari hal-hal demikian. Siapa yang mau ikut merawat
bumi ini atau lingkungan ini? Coba tunjuk tangan. Nah, oke. Semua ya. Bukan sampah, bukan di luar jalan. Nah, betul. Di jalan-jalan ngeliat sampah di jalanan. Ya, betul. Oke, Kak Alek lanjutin ya. Nah, ini contoh yang baik atau contoh yang buruk? Baik. Baik. Baiknya kenapa? Menanam. Allah Nah. selalu melihat kita di mana-mana. Oke, terima kasih Kakak Yume. Nah, kenapa ini perbuatan baik? Ini salah satu perintah Tuhan yang kita harus lakuin, yaitu merawat bumi, merawat lingkungan kita. Ini kalau ini Kak Alek bilang, ini menanam pohon bakau. Pohon bakau itu selain baik untuk lingkungan kita, yang terpenting kalau di pinggir laut itu ketika dia bertumbuh besar untuk menahan ombak yang datang ke darat. Selain itu juga ketika dia udah besar, dia menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu apa sih Kak Alek? Coba sama-sama. Ya, sama-sama hidungnya dipegang kayak Kak Alek gini deh. Pegang. Dipencet. Nah, siapa yang bisa lama? Ayo. Nggak bisa dong kalau Nggak bisa kan? Oke, dibuka. dibuka. Jangan lama-lama. Kalau Dibuka. kita kan bisa nafas, ya kan? Kalau kita nggak jaga lingkungan, kalau kita nggak memelihara, hidung kita nggak bisa menghirup oksigen yang baik, maka bisa nggak kita bernapas? Nggak bisa. Nanti lama-lama kita kayak ikan kalau lagi di darat kelepek-kelepek gitu. Lama-lama pingsan. Akhirnya meninggal. Nah, maksud dan tujuan Tuhan itu udah jelas ya adik-adik. Kalau kita memelihara segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, pasti menguntungkan buat diri kita sendiri maupun orang lain. Kayak tadi contoh buang sampah sembarangan. Kalau kita buang sampahnya dengan baik, pasti kita terhindar dari Dari sampah. Kita terhindar dari sakit penyakit, baik demam berdarah, banjir, tipes, dan sebagainya. Nah, kalau kita peduli sama lingkungan, misalnya rajin mau menanam pohon, kita bisa dapat udara yang baik, kita enggak kena ombak buat teman-teman kita yang di pinggir pantai, terus kita bisa paru-paru kita sehat sampai hari ini, itu semua karena berkat dari pohon yang memberikan kita oksigen yang baik setiap pagi. Nah, yang ini nih buat teman-teman Kak Alek yang nanti kelas balita, kelas kecil, ketika sudah aktif waktu belajar di sekolah, jangan lupa peduli sama kembang, sama tanaman, baik di rumah, sekolah, maupun di jalan. Sekolah aku disuruh buat nanam kacang hijau. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu semuanya baik. Jadi teman-teman, Kak Alek mau bilang nih, kalau Tuhan izinkan kita makan buah, pasti itu baik untuk kita. Kalau Tuhan izinkan kita punya pohon, bisa lihat pohon, itu baik buat kita. Kalau kita bisa punya rumah, terus rumahnya ada tempat sampah, ya kita belajar buang sampah pada tempatnya, supaya hidup kita baik, lingkungan kita baik, tidak tercemar. Iya. Betul? Siapa yang setuju sama Kak Alek, angkat tangan? Mau jaga lingkungannya? Makanan dong. Oke, semua ya.
semuanya mau jaga lingkungannya ya. Nah, adik-adik, Kak Alek mau bilang, ini adalah salah satu bentuk teman-teman Kak Alek yang saat ini hadir di ibadah Zoom kali ini, yaitu selain mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, kalau saat ini udah mulai ada yang sekolah, yuk tetap semangat sekolahnya, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa kalau waktunya main itu jangan lama-lama. Kalian harus juga bisa beristirahat. Nanti setelah istirahat, kalian bisa bantu mama papa di rumah untuk beres-beres, mungkin cuci-cuci piring, nyapu-nyapu, ya kan? Itu harus. Oke, iya nggak apa-apa. Bisa bantu yang lain ya. Karena bisa nyapu, bisa ngepel sama cuci piring. Oke, luar biasa. Jadi Hebat ya tuh. Buat jangan beres-beres tapi bibinya nggak mau kalau kerja. nggak apa-apa. Mungkin Kak di kamar aja dulu, kamar yang punya kamar sendiri silakan beresin mainannya, kasurnya, meja belajarnya, buku-bukunya susun sesuai jadwal. Jadi nanti kalau pas lagi belajar jadwalnya udah gampang tuh nggak nyari-nyari. Buku ini mana ya? Buku ini mana ya? Begitu. Jadi Kak Alek mau bilang hari ini kalau Tuhan berkati kita dengan segala sesuatu yang ada, cobalah mengerjakannya dengan baik dan cobalah latihanlah untuk memelihara segala sesuatunya juga tetap baik. Jadi jangan asal-asalan, jangan sembarangan, jangan males-malesan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan sama hidup kita gitu adik-adik. Oke, firman Tuhannya sampai di sini aja. Bentar. Iya. Mau ditanyain ayat hafalan. Ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya itu di Kejadian 2 ayat 15. Ada yang ingat nggak tadi Kak Alek baca apa tuh? Kelas kecil, coba Kejadian 2 ayat 15 tadi Kak Alek, yang tadi Kak Alek baca. Itu tuh ayat hafalannya ya. Kakak Jeges, coba Kakak Jeges, Mas Rafa, Abang David tadi. Buka yuk Alkitabnya Kejadian 2 ayat 15. Mana Abang Noel, mana Abang Noel tadi ada? Apa? Nih, Kak Alek baca ya. Tahu. Kejadian 2 ayat 15. Ini ayat hafalannya buat minggu depan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke. Ini buat minggu depan ya. Kalau hari ini Kak Alek tunggunya ayat minggu lalu. Ayat minggu lalu, ayat hafalannya yang udah disampaikan oleh Kak Novi. Ditunggu ya, bisa kirim ke Kak Alek, Kak Ica, Kak Novi. Nah tuh, siapa yang kangen sama Abang Gren tuh? Ada Abang Gren, ada Kak Gren, oke? Apa? Adik-adik, maaf ya Kak, aku Ya, oke, siap, bicara Kak sedikit. Adik-adik, yang ayat hafalan minggu kemarin, sebetulnya kalian sudah hafal, dan belum ada kesempatan bicara di Zoom ini, ditunggu oleh kakak-kakak koordinatornya hari ini aja ya. Jadi minggu depan udah ayat hafalannya yang diberikan oleh Kak Alex ya. Jadi hari ini siapa yang hafal ayat hafalan minggu kemarin, dikirim videonya ke kakak-kakak koordinator kalian ya. Paling lambat hari ini aja ya adik-adik. Ya. Kejadian 1 ayat 31. Oke adik-adik ya. Iya, sama-sama Kak. Oke, jangan lupa Kak Alek ingetin sekali lagi Kejadian 2 ayat Kejadian pasal 2 ayat 15. Nah, minggu ini selain ayat hafalan, Kak Alek juga punya 2 aktivitas untuk kelas Batita
dan balita dan kelas kecil. Ditunggu ya nih, Kalek share dulu, nanti Kalek kirim linknya di grup, adik-adik bisa lihat. Ini kelas Batita dulu ya, Batita balita. Nah, kemudian ya. Ini masih seputar penciptaan kemarin nih, adik-adik kelas Batita balita. Ini ada gambar, di atasnya ada angka. Silakan gambarnya dicetak, terus dipotong, ditaruh deh, diletakkan sesuai dengan angkanya. Baru difotoin untuk Kak Alek, Kak Ica, dan Kak Nopi ya. Tuh, oke. Nanti kalau yang nggak ngerti silakan ditanyakan. Ini tugas Batita dan balita ya. Dicetak dulu, dipotong, baru ditempelin. Kita ngeprintnya. Nanti Kak Alek kasih linknya supaya Kakak Carla bisa print di rumah. Oke? Oke. Oke. Ingat, dicetak, dipotong, ditempel. Bukan diputer, dicelupin. Ya, dan dijilat ya. Oh, hati-hati tuh. Ntar Kak Alek diomelin sama mama papa di rumah. Terus, kelas kecil, tugasnya. Seru nih kelas kecil nih. Kak Alek berharap kelas kecil sama-sama mau ngerjain. Nih, ini ada tugas membuat prakarya. Jadi nanti hasilnya nih, Abang Noel, terus Mas Rafa, Abang Nathanael, Kakak Jeges, Gabe, ini membuat gantungan, membuat karya gantungan seperti ini nih. Ini contohnya ya. Gantungan apa? Gantungan bisa hiasan di kamar, gantungan kunci. Nah, terus kok nggak mau turun ya? Tunggu ya. Mana bikinnya? Ini nanti Kak Alek siapin linknya juga, bisa ditempel. Tapi Ini bagaimana? gambarnya bisa diwarnain dulu, dipotong, dan dibentuk menjadi gantungan seperti ini. Oke. Gimana caranya? Peralatannya tuh sederhana aja sih, yaitu kertas kita nih, terus pensil warna, gunting, dan lem. Mungkin nanti ditambahin benang atau tali ya, supaya bisa digantungin. Ntar kalau bingung, silakan ditanya. Oh iya, buat Kakak Yume juga nih ya, tugasnya ya. Silakan. Kakak Carla kelas kecil apa kelas balita ya? Kelas kecil. Oh, kelas kecil tuh. Oke, Kakak Carla ya. Jangan lupa di print dulu, diwarnain, terus digunting, ditempel, dibentuk. Nanti saling berhadapan tuh, supaya menjadi bola. Oke, demikian tugasnya. Nanti Kak Alek share setelah ibadah linknya supaya teman-teman Batita dan Balita bisa mengerjakan aktivitas sekolah minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita mau satu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangan, Kak Alek berdoa buat kita semua. Tuhan yang Yesus yang baik, terima kasih kami telah belajar firman Tuhan kembali hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami sampai hari ini, dan Tuhan mengizinkan kami menikmati berkat itu secara baik, secara luar biasa bagi kami semua. Tuhan, kami tahu setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Tuhan juga mau untuk kami menjaganya, mengelolanya Tuhan, untuk hidup kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, kiranya terus menyenangkan Tuhan, membuat kami semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami saat ini.
Kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, teman-teman. Kak Alex, pengumuman lomba. Oh iya, pengumuman lomba. Tunggu. Thank you, Kak Ica. Apa ya? Thank you. Aduh, Kalek hilap. Mana ya? Siap-siap, 1, 2, 3. Tada! Ada lomba 17 Agustusan, yaitu Family Photo Competition. Nah, itu lombanya harus unik. Uniknya gimana? Nanti adik-adik sama mama, papa, sama kakak, sama adik yang tentuin uniknya seperti apa. Pokoknya temanya 17 Agustusan. Tuh, pemenangnya ada 5 grup loh, ada 5 keluarga. Jadi, jangan malu-malu untuk menampilkan sesuatu yang unik ya. Nanti ya. Oh, kalau piala nanti coba kita sediakan ya. Bukan piala, hadiah. Hadiah, betul. Nah, fotonya, adik-adik, fotonya paling lambat dikirimin tanggal 17 Agustus jam 5 ke Kak Ica, Kak Novi, Kak Agret, Kak Alek gitu ya. Jangan lupa nih fotonya bisa dimulai dari sekarang. Sekarang setelah ibadah tentunya ya. Setelah ibadah, oke. Ini dia. Nanti Kak Alek juga share di grup yang Kak Alek udah masukin nomor-nomor mama papa dan teman-teman sekolah minggu ya udah punya handphone. Nanti Kak Alek masukin di grup juga ya. Oke, ditunggu foto bersama mama papa dan kakak adiknya. Nah, demikian ibadah Zoom kita hari ini, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kak Ica boleh foto dulu? Satu, ini doang ya, satu halaman ya? 2 kali aja. Aku Oke, coba 2 kali. dulu ya, Kak. Soalnya Oke. ini masih kepin gitu. Oh gitu. Cara memperbesarnya. Sebentar ya. Aku kurang ini sama Zoom. Ini Zoom ya? Oh. Coba pasang muka-muka unik ya, muka-muka lucunya. Kak Alek mau ini nih, mau kasih tema biar lucu. Muka lagi marahnya gimana? Coba lagi muka. Kalau lagi marah gimana mukanya? Gimana kalau lagi marah? Nah, tuh kayak Mas Moses tuh. Gimana kalau lagi marahnya, lagi cemberutnya? Kak Alek mau punya foto unik dari teman-teman. Ayah, Abang Gabrian, Mas Gabrian, mana Ade Nathan? Oh, itu mah nggak lagi marah, itu lagi seneng. Aduh, Kak Alek seneng banget liatnya. Oke, 1. Oh, itu marah ya? Jangan pukul mama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siapa lagi? Muka senengnya. Muka cibi. 1, 2, 3. Sudah belum, Kak Ica? Kan nanti kalian jadi lusuk pipik nih. Ulang sekali lagi, Kak. Mau coba lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang udah bangun pagi, ikut ibadah hari ini. Dadah Vero. Terima kasih Kakak Cleo. Dadah Gabrian dan Jonathan. Ashila dan Ivana. Mas Moses. Vero, Abang David. Christine, David. Gabrian. Cleo, mana Cleo? Jeges. Mas Rafa. Asila. Bye-bye. Nathanael, selamat berkati. Berkati ya. Dadah. Christine, dadah. Rafa. Dadah. Dadah Kak Dadah Vero. Tuhan Dadah berkati Queen. ya. Jeges, KB, dadah. Dadah Kak Alex. Ya. Kayak tofalannya jangan lupa ya. Yumeka.
Kak Alex. Dadah. 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 Rafa, Tuhan berkati ya. Queen, dadah. Dadah. Dadah Gabi. Tiges.